Bagaimana jika seorang siswa SMA sepulang sekolah malah terkena razia ilegal oleh oknum polisi? Oknum polisi memalak uang damai dan menodongkan pistol. Dengan cepat, ayah siswa SMA ini datang untuk menghajar oknum polisi tersebut, lalu menodongkan senapan ke arah oknum polisi itu. Mari kita simak ceritanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sore itu, langit berwarna jingga keemasan, seperti terbakar lembut oleh matahari yang mulai tenggelam di balik bukit jauh di barat. Sinar mentari yang redup memantul di bodi motor CBR hitam milik Reza, membuatnya tampak seperti bayangan logam yang meluncur di antara pepohonan. Angin sore menyapu wajahnya dari celah helm, membawa aroma debu jalanan dan sisa hujan semalam. Ia baru saja keluar dari gerbang sekolah. Seragam putih abu-abunya masih rapi meski kerahnya sedikit kusut. Ujian hari ini cukup menguras tenaga, tapi ada kepuasan tersendiri di wajahnya. Senyum kecil yang menandakan hari itu berakhir tanpa masalah. Ia melaju santai di jalan dua arah yang sepi, hanya sesekali disalip mobil pribadi. Musik pelan dari earphone-nya menemani perjalanan, membuatnya merasa seperti sedang melarikan diri sejenak dari dunia. Reza menatap spion kanan, memantau bayangan matahari yang seolah mengikutinya. Di benaknya hanya ada keinginan sederhana, sampai rumah, mandi, makan, lalu tidur. Ia tak tahu bahwa di ujung jalan, beberapa sosok sudah menunggu dalam diam, menyiapkan jebakan yang akan mengubah sore tenang itu menjadi awal dari sebuah malam yang kelam. Beberapa ratus meter di depan, jalan mulai menurun dan sedikit berbelok. Dari kejauhan, Reza melihat ada sekelompok orang berdiri di pinggir jalan. Ia mengerem pelan, memperhatikan mereka. Tiga pria berseragam polisi tampak berdiri dengan posisi yang tidak terlalu resmi. Satu bersandar di motor, satu lagi duduk di kursi plastik di bawah pohon. Sementara yang ketiga berdiri di tengah jalan dengan palang besi kecil yang tampak seadanya. Di depan palang itu terpampang spanduk kusam bertuliskan tangan, "Razia kendaraan." Reza mengernyit, merasa aneh. Tulisan itu tidak seperti spanduk resmi yang biasanya dibuat dengan cetakan rapi. Tak ada mobil patroli di sekitar, hanya 3 motor pribadi tanpa plat dinas. Tidak ada papan tanda lalu lintas atau perlengkapan standar polisi. Ia sempat ragu untuk berhenti, tapi jalan yang sempit membuatnya tak punya pilihan selain menepi. Mungkin memang razia kecil, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Ia memutar gas sedikit untuk mendekat, namun jantungnya mulai berdetak lebih cepat tanpa alasan yang jelas. Dalam pantulan kaca helmnya, ia melihat salah satu dari mereka memperhatikannya sejak jauh. Tatapan yang bukan milik aparat yang sedang bertugas, melainkan seseorang yang menilai calon mangsanya. Begitu motor CBR-nya berhenti tepat di depan palang, salah satu pria berbadan besar langsung melangkah maju. Seragamnya tampak kusut, beberapa kancing bagian atas terbuka, memperlihatkan kaos dalam yang sudah berubah warna. Bau rokok menyengat menyeruak bersama langkahnya yang berat. Di tangannya ada tongkat besi hitam, tampak usang, namun jelas sering digunakan untuk menakut-nakuti. "STNK sama SIM, nak," ucapnya datar, tapi matanya tidak pernah lepas dari motor Reza. Menilai, menakar. Reza, dengan sopan membuka tas kecil di pinggangnya, mengeluarkan dompet kulit berisi dokumen penting, lalu menyerahkannya dengan kedua tangan. Polisi itu mengambil tanpa bicara, menelusuri STNK itu sekilas, lalu mendecak pelan. Wajahnya menegang, seolah menemukan kesalahan besar. Reza menatapnya penuh tanya. "Ada yang salah, Pak?" Tanyanya hati-hati. Polisi itu tidak menjawab. Ia justru melirik dua rekannya yang masih duduk di bawah pohon, lalu mengangguk kecil, seolah memberi isyarat. Dua orang itu langsung berdiri, melangkah perlahan ke arah mereka. Suasana yang tadinya tenang berubah menjadi hening menegangkan. Reza mulai menyadari, ada sesuatu yang tidak beres di sini. "Kamu tahu nggak? Ini bisa saya tilang loh," ucap si polisi tiba-tiba. "Plat kamu miring sedikit." Reza spontan menoleh ke depan menatap pelat motornya. Memang miring, tapi sangat sedikit, nyaris tak terlihat. "Tapi Pak, itu baru diservis di bengkel kemarin. Posisinya belum sempat diperbaiki." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya.
Tangan kasar si polisi menepuk bahunya keras. Suara tepukan itu memantul di udara sore yang sepi. Jangan banyak alasan ya, kalau nggak mau diproses panjang, bayar aja. 500.000 nada suaranya berubah tajam, seolah bukan sekadar perintah, tapi ancaman terselubung. Reza terdiam beberapa detik. 500.000 bukan jumlah kecil baginya, bahkan untuk anak SMA yang mendapat uang jajan pas-pasan. Wajahnya mulai pucat di balik helm. Dua polisi lain kini berdiri di belakangnya, menatap dari atas ke bawah, seperti kawanan serigala yang mengitari mangsa. Reza mencoba menjelaskan sekali lagi. Suaranya bergetar. Pak, saya nggak salah apa-apa. Ini motor resmi, suratnya lengkap, tapi yang ia dapat hanyalah tawa kecil, penuh ejekan. Surat lengkap bukan berarti kamu bebas, nak. Jalanan ini aturan kami yang buat. Ucapan itu membuat bulu kuduk Reza berdiri. Ia baru benar-benar paham. Ini bukan razia resmi. Ini pemerasan dan dia sendirian di tengahnya. Reza menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia membuka dompetnya perlahan, menunjukkan isinya. Hanya ada beberapa lembar uang lusuh dan kartu pelajar SMA. Maaf pak, saya cuma punya 20.000, itu juga buat bensin pulang. Suaranya lembut tapi terdengar jelas ketakutannya. Polisi bertubuh besar itu mendengus kasar. 20.000? Kamu pikir saya pengemis? Suaranya meninggi, membuat Reza tersentak. Ia menatap anak muda itu dari ujung helm hingga sepatu, lalu mendekat satu langkah, wajahnya hanya sejengkal dari kaca helm Reza. Motor gede, tapi ngaku nggak punya uang. Kamu kira saya bodoh? Dua polisi lain menertawakan komentar itu, membuat suasana makin mencekam. Jalanan yang tadinya lengang, kini terasa sempit dan gelap. Reza memegang erat stang motornya. Jari-jarinya mulai bergetar. Saya nggak bohong, Pak. Tolong jangan salah paham, ucapnya dengan nada memohon. Tapi bukannya menurunkan nada, polisi itu malah menepuk pipi helm Reza keras-keras hingga kepala anak itu terguncang sedikit. Kamu jangan ngajarin saya kerja ya, kalau saya bilang bayar, ya bayar, bentaknya. Reza menelan ludah, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang karena marah dan takut bercampur jadi satu. Ia sadar, percuma melawan. Tapi sesuatu dalam dirinya mulai mendidih. Ia belum tahu, sore itu akan menjadi titik balik hidupnya. Dan satu telepon kecil nanti akan mengubah segalanya. Wajah sang oknum langsung berubah masam, matanya menyipit penuh ancaman. Nggak punya uang. Suaranya meninggi, kasar dan penuh amarah. Jadi kamu mau ngajarin saya gimana kerja di lapangan, ha? Teriaknya sambil mendorong dada Reza kuat-kuat. Dorongan itu membuat anak SMA itu terhuyung ke belakang hampir kehilangan keseimbangan. Beberapa pelajar lain yang kebetulan lewat di seberang jalan sempat menoleh, tapi tak ada satupun yang berani mendekat. Reza mencoba menjelaskan, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Oknum itu semakin agresif, menghentakkan tongkat besinya ke tanah. Seragam sekolah nggak bikin kamu kebal hukum, ngerti? Bentaknya lagi, dua rekannya hanya berdiri di belakang, tertawa kecil seolah menikmati pemandangan itu. Reza menunduk, menahan perasaan takut dan marah yang bercampur. Ia tahu tidak seharusnya menjawab, karena setiap kata yang keluar mungkin akan membuat keadaan lebih buruk. Tapi di dalam hatinya, amarah mulai tumbuh. Bukan karena takut, tapi karena merasa dipermainkan oleh orang yang seharusnya menegakkan keadilan. Jalan yang tadinya hanya ramai kendaraan sore, kini terasa menekan. Udara terasa berat oleh ketegangan. Reza mencoba menarik napas panjang, berusaha tetap tenang, tapi tangan oknum polisi itu sudah bergerak ke arah pinggangnya. Dalam hitungan detik, suara logam terdengar. Pistol ditarik keluar dari sarungnya. Cahaya sore memantul di atas laras hitam, yang kini diarahkan tepat ke dada Reza. Dunia seolah berhenti berputar. Kalau nggak bisa bayar, suara itu dingin dan datar. Saya bawa kamu ke kantor. Kita lihat nanti siapa yang keras kepala. Reza terpaku. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Ia bisa merasakan jantungnya berdetak begitu cepat, nyaris menyakitkan. Tangannya sedikit bergetar, bukan karena takut mati, tapi karena ketidakadilan yang begitu nyata di depan matanya. Dua polisi lain tersenyum miring, jelas mereka tidak berniat menghentikan rekan mereka.
Beberapa pengendara lain di jalan hanya melirik cepat, lalu mempercepat laju motor mereka. Tak ada yang mau terlibat. Reza berdiri diam, menatap moncong pistol itu dengan tatapan pasrah bercampur marah. Ia tahu satu hal, jika ia melakukan satu gerakan saja yang salah, segalanya bisa berakhir di tempat itu. Dalam kepanikan yang terbungkus ketenangan palsu, Reza perlahan merogoh saku celananya. Tangannya gemetar, tapi pikirannya jernih. Ia tahu siapa satu-satunya orang yang bisa menghentikan semua ini. Ponselnya bergetar halus di tangannya. Dan tanpa pikir panjang, ia menekan satu nama di daftar kontak. Ayah. Hening sepersekian detik terasa seperti seabad. Ketika suara berat itu menjawab dari seberang, Reza hampir tak mampu menahan getaran suaranya. Ayah, aku dihadang polisi, mereka minta uang. Sekarang salah satunya nembak aku, ayah. Katanya lirih tapi jelas. Ucapan itu membuat para oknum saling berpandangan. Salah satunya menepuk bahu temannya sambil berbisik. Dia nelpon siapa? Tapi Reza tidak peduli. Ia tahu apa yang baru saja dilakukannya akan memicu sesuatu besar. Ia hanya menatap pistol itu yang masih diarahkan ke dadanya. Dalam suaranya ada ketenangan aneh, seperti seseorang yang tahu pertolongan sedang datang. Bukan pertolongan biasa, tapi badai yang siap menghancurkan siapapun yang berani menyakiti darah seorang prajurit besar. Dari ujung telepon terdengar suara berat nan tegas. Hanya 2 kalimat yang keluar, tapi cukup untuk membuat darah Reza berdesir. Diam di situ, jangan bergerak. Tak ada nada panik, hanya ketenangan mengerikan dari seorang pria yang terbiasa menghadapi krisis. Telepon langsung terputus. Reza menatap layar ponselnya yang kembali gelap, lalu menatap ke depan. Ia tahu, begitu ayahnya berbicara seperti itu, badai sedang menuju ke arahnya. Cepat, presisi, dan mematikan. Waktu seolah berjalan lambat. Angin sore bertiup kencang, membuat debu berputar di sekitar mereka. Pistol di dada Reza masih tak bergeming, tapi dalam pikirannya hanya ada satu kalimat. Ayah sedang datang. Polisi yang menodong kini mulai terlihat ragu, seolah merasakan sesuatu yang tidak beres dari ketenangan bocah itu. Kamu senyum-senyum kenapa? Bentaknya, tapi Reza hanya menatap lurus tanpa menjawab. Ia tidak perlu bicara. Ia tahu sebentar lagi, suara knalpot mobil hitam itu akan memecah ketenangan sore yang mencekam. Rizky, yang masih berusaha menahan sakit di dadanya, tiba-tiba mencoba mengumpulkan sisa keberanian. Ia mengangkat tangannya, berniat membalas, namun Jenderal Agus sudah bergerak lebih cepat. Satu langkah maju, lalu tinjunya menghantam wajah Rizky dengan kekuatan penuh. Brak! Suara benturan tulang dan daging menggema, membuat beberapa polisi terpekik tertahan. Tubuh Rizky terlempar ke belakang, menghantam lantai dengan keras. Ia tergeletak, tubuhnya bergetar menahan sakit, darah mulai mengalir dari hidung dan bibirnya. Tangannya berusaha menahan tubuh, tapi segera lemas, tak lagi punya kekuatan. Suasana ruangan semakin mencekam, seperti ada garis batas antara hidup dan mati yang baru saja dilanggar. Para polisi lain tak sanggup berkata apa-apa, mereka hanya bisa menatap dalam ketakutan. Rizky, yang tadi begitu angkuh, kini tampak seperti bangkai hidup, tak berdaya di hadapan jenderal yang ia hina. Di atasnya, Jenderal Agus berdiri dengan wajah dingin, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa puas. Justru tatapan matanya menandakan bahwa ini baru awal dari murka yang jauh lebih besar. Siapa yang berani menodong anak saya? Suara itu bergemuruh, dalam dan menggema seperti petir yang menggetarkan dada siapapun yang mendengarnya. Suara khas seorang pemimpin tempur yang sudah terbiasa memerintah pasukan di tengah medan perang. Udara di sekitar seolah menegang. Para oknum polisi spontan menoleh ke arah sumber suara. Dan seketika wajah mereka memucat. Tatapan mata Jenderal Bambang seperti mata elang, tajam, menusuk, dan penuh wibawa. Bahkan udara di sekelilingnya terasa lebih berat. Polisi yang tadi menodong pistol mencoba tersenyum kikuk, wajahnya berkeringat. "Bapak, ini cuma salah paham." Ujarnya terbata, suaranya gemetar. Ia mencoba menyembunyikan ketakutannya dengan mengangkat tangan setengah, seolah menunjukkan ia tak bermaksud jahat. Tapi Jenderal Bambang tidak bereaksi. Matanya tak berpindah sedikit pun dari pistol yang masih tergantung di tangan polisi itu.
Hening mendadak menyelimuti jalan, hanya suara jangkrik dari kejauhan yang terdengar. Satu langkah maju dari Jenderal Bambang sudah cukup membuat polisi itu mundur setapak. Di balik ketenangan wajah sang jenderal, tersimpan badai amarah yang siap meledak. Reza, yang berdiri tak jauh di belakang ayahnya, hanya bisa diam, antara lega dan takut melihat sisi lain ayahnya yang begitu menakutkan. Namun kata-kata itu belum sempat selesai keluar dari mulut si oknum, ketika tiba-tiba terdengar suara keras. Brak, sebuah pukulan cepat dan keras menghantam rahangnya dengan kekuatan luar biasa. Tubuh polisi itu terpelanting beberapa meter, jatuh menabrak aspal keras. Pistolnya terlempar jauh, berputar di udara sebelum menghantam trotoar dan memantul ke selokan. Jalanan seketika hening. Dua polisi lainnya terpaku di tempat, mata mereka melebar tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Jenderal Bambang berdiri tegak, bahunya naik turun karena napas berat. Urat di lehernya menegang, matanya menatap dingin ke arah tubuh yang kini meringis kesakitan di tanah. Kau pikir seragam itu memberi hak untuk menodongkan senjata ke anakku? Suaranya rendah, tapi mengandung amarah yang menakutkan. Polisi itu mengerang pelan, mencoba bangkit, tapi pandangan matanya goyah. Orang-orang yang menonton dari kejauhan mulai berbisik, sebagian mengeluarkan ponsel, merekam tanpa suara. Mereka tahu, sedang menyaksikan sesuatu yang tak akan mudah dilupakan. Dalam setiap langkah Jenderal Bambang yang mendekat, ada aura tegas seorang prajurit yang terbiasa menegakkan disiplin dengan tangan sendiri. Dengan tubuh yang gemetar, polisi itu berusaha menopang dirinya dengan tangan, darah segar mengalir dari bibirnya. Tapi sebelum sempat ia benar-benar berdiri, suara gesekan logam membuatnya membeku. Dari pundak Jenderal Bambang terangkat sebuah senapan serbu, hitam pekat, mengilap di bawah cahaya lampu jalan. Ujung larasnya kini tepat di depan wajah si oknum. Coba bergerak sedikit saja. Suara jenderal begitu rendah, namun setiap katanya membawa ancaman yang lebih tajam dari peluru. Aku pastikan kau tak akan pernah berdiri lagi. Jarak mereka tak sampai 2 meter, hanya butuh satu tarikan pelatuk dan dunia sang oknum akan berakhir. Mata polisi itu melebar ketakutan, napasnya memburu, dan keringat dingin menetes dari pelipisnya. Reza menatap dari belakang dengan campuran rasa kagum dan ngeri. Ia belum pernah melihat ayahnya segelap ini sebelumnya. Wajah sang jenderal tidak lagi seperti seorang ayah, melainkan seperti algojo keadilan yang baru saja menemukan targetnya. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah detak jantung dan hembusan angin sore yang menambah tegang suasana. Dua polisi lain yang sedari tadi hanya menjadi penonton kini mengangkat tangan tinggi-tinggi. Wajah mereka memucat dan tubuh mereka bergetar hebat. Kami nggak tahu, Jenderal. Kami cuma ikut. Salah satunya terbata ketakutan. Tapi suara mereka tertelan oleh bunyi yang lebih berat dari kejauhan. Deru langkah puluhan sepatu, dan suara sirene yang menggema di udara. Tak lama kemudian, dari arah tikungan muncul konvoi kendaraan militer. Pasukan Kopassus dengan perlengkapan lengkap turun, membentuk barisan rapi di sekitar lokasi. Suara hentakan sepatu mereka seperti irama perang, membuat semua orang di sekitar terdiam. Salah satu perwira langsung memberi hormat. Siap, Jenderal. Area sudah diamankan. Dalam sekejap, lokasi razia ilegal itu berubah menjadi medan operasi militer. Para warga sipil menjauh, beberapa menonton dari jauh dengan wajah terkejut. Dua oknum polisi itu dipaksa berlutut, tangan di atas kepala. Suasana mencekam, tak ada yang berani berbicara. Udara sore yang sebelumnya hangat kini berubah dingin oleh kehadiran pasukan elit negara. Jenderal Bambang perlahan menurunkan senapannya. Wajahnya tetap keras, tapi napasnya mulai tenang. Ia menoleh ke arah anaknya, Reza, yang masih berdiri di dekat motor CBR hitamnya dengan wajah pucat. Kamu baik-baik saja, nak? Suaranya lebih lembut kali ini, nada seorang ayah yang memastikan keselamatan darah dagingnya. Reza hanya mengangguk pelan, matanya masih menatap kagum dan terkejut. Sang jenderal lalu berbalik menatap oknum polisi yang kini berlutut tak berdaya di tanah. Tatapannya dingin kembali, tanpa sedikit pun ampun. Kalian berani menyentuh darah saya, katanya pelan tapi tegas. Setiap kata terasa seperti pisau yang menusuk ke dalam rasa bersalah mereka. Sekarang tanggung akibatnya.
Ia memberi isyarat kecil dengan tangan, dan pasukannya langsung bergerak. Dalam hitungan detik, para pelaku diborgol dan diamankan ke kendaraan taktis. Sirine kembali meraung, membawa mereka pergi dari tempat itu. Jalanan yang tadi penuh ketegangan kini hanya menyisakan bayangan sosok tegap Jenderal Bambang berdiri di tengah jalan bersama anaknya. Seorang ayah yang tak hanya melindungi keluarganya, tapi juga menegakkan kehormatan seorang prajurit sejati.